Ini adalah JMP, yaitu Jadam Microbial Pesticide. Pestisida ini mampu mengendalikan beberapa jenis hama. Pestisida ini ramah lingkungan, diizinkan di pertanian organik, dan cara membuatnya sangatlah mudah. Sebenarnya ini adalah produk turunan atau produk kombinasi antara JMS, JS, dan bahan yang baru yang insya Allah saya akan sebutkan nanti. Dan JMP ini berasal dari Yong Sang Cho selaku presiden atau pendiri kelompok pertanian organik Jadam. Untuk cerita lebih lengkapnya mengenai asal-usul pestisida ini, silakan klik link yang ada di deskripsi atau kalian bisa langsung kunjungi website resmi Jadam. Dan untuk mengetahui asal-usul Jadam serta siapa itu Yong Sang Cho juga ada di website resminya Jadam. Silakan kunjungi ya untuk lebih mengenal Jadam. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah air sebanyak 5 liter, kentang rebus kurang lebih 20 gram, humus berkualitas 5 gram, garam kasar 5 gram, KOH atau soda api 5 gram, air untuk melarutkan soda api 5 ml, jadam sulfur 15 ml, desil glucoside 10 ml. Saya akan jelaskan sedikit mengenai bahan-bahan tersebut. Pertama, air. Nah, untuk air yang kita gunakan adalah air alami. Boleh pakai air sumur, air hujan, air sungai, atau air kolam. Tapi saya tidak merekomendasikan air yang mengandung kaporit seperti air kolam renang umum, PDAM, dan air berkaporit lainnya. Jadi untuk mengetahui air itu mengandung kaporit atau tidak, cara sederhananya adalah dengan mencium aromanya. Kalau air itu beraroma beklin, maka itu ada kaporitnya. Dan untuk memastikannya lagi, air yang mengandung kaporit ketika terkena air seni atau air kencing, dia bakalan berbau beklin yang sangat menyengat. Kedua, kentang rebus. Kentang rebus ini lebih baik tidak diganti dengan yang lain karena khawatir gagal dalam membuat pestisida ini. Tapi kalau kalian sudah pernah membuat JMS sebelumnya dengan bahan yang lain, maka silakan pakai bahan yang lain. Seperti waktu itu saya membuat JMS menggunakan nasi yang di blender dan itu berhasil, maka silakan pakai. Tapi untuk kita yang pertama kali membuat ini, saya sarankan untuk tidak menggantinya dengan yang lain. Dan kentang ini tidak harus pas 20 gram ya, bisa lebih tapi jangan kurang. Saya rasa tidak perlu menjelaskan bahan yang lain karena pada video-video yang lalu saya sudah membahas bahan-bahan tersebut dan kalian bisa simak videonya di deskripsi. Saya langsung loncat saja ke bahan yang terakhir, yaitu desil glucoside. Desil glucoside ini adalah surfaktan ringan non-ionik yang berasal dari tumbuhan. Jadi bahan ini diizinkan pada pertanian organik. Sebelumnya Yong Sang Cho membuat JMP ini dengan JWA atau Jadam Wetting Agent, tapi efeknya kurang maksimal. Nah, beliau berpikir keras dan akhirnya dapat ide mengganti JWA dengan desil glucoside. Sekarang kita langsung praktik cara membuat JMP ini. Pertama, kita membuat JMS terlebih dahulu. Siapkan bahan-bahannya, yaitu kentang rebus, humus, dan garam kasar. Kemudian kita siapkan juga alat bantu untuk membuat JMS. Kita membutuhkan kain yang berongga. Di sini saya menggunakan kaos kaki dan kaos kutang anak. Pertama, masukkan 20 gram kentang yang sudah direbus dan sudah lembek ke dalam kaos kutang anak. Kemudian kita remas-remas di dalam air seperti ini. Di sini saya menggunakan air sumur. Kita remas-remas terus sampai kentang yang ada di dalam kaos kaki ini larut ke dalam air. Kalian bisa lihat, warna airnya berubah menjadi agak keputihan. Ini adalah kentang yang sudah larut ke dalam air. Dan kalian bisa lihat sendiri, kentang yang tadi sudah sisa ampasnya saja. Terus remas-remas sampai kentang ini benar-benar larut dengan air. Oh iya, kita wajib menggunakan ember yang belum pernah dipakai untuk KOH. Dan usahakan ember yang kita gunakan adalah ember yang bersih. Di sini ember yang saya pakai sebenarnya bersih, tapi luarnya aja yang kotor. Setelah kentang sudah larut dengan air, kita bisa angkat kain ini dan mulai melakukan proses berikutnya. Selanjutnya, kita masukkan humus ke dalam kaos kaki. Humus ini sekitar 5 gram ya, lebih juga boleh-boleh aja, asalkan jangan terlalu banyak. Kemudian kita masukkan juga garam kasarnya ke dalam kaos kaki yang sudah ada humusnya. Nah, setelah ini lakukan hal yang sama seperti kentang tadi. Jadi kita remas-remas sampai humus yang ada di dalam kaos kaki ini larut dengan air. Tapi karena ini adalah humus, maka nggak mungkin 100% humus ini larut ke dalam air. Pastinya menyisakan bekas-bekas dedaunan. Ini nggak jadi masalah. Peras-peras terus sampai sekiranya humus yang ada di dalam kaos kaki sudah menyusut sekitar 70%. Nah, setelah ini kita gantung saja kaos kaki yang ada humusnya di tengah-tengah embernya. Kurang lebih seperti ini. Terakhir, kita tutup embernya dengan apa aja, asal tidak terkena sorotan sinar matahari atau hujan. Karena sinar UV dapat mempengaruhi perkembangan mikroba. Dan kalau kena
kena hujan bisa-bisa embernya ya penuh, jadi tumpah deh semuanya. Sekarang kita biarkan larutan ini selama 20 jam atau 24 jam. Alhamdulillah sudah 24 jam berlalu, cairan mikroba ini sudah banyak sekali buihnya. Kalau kalian membuat ini tapi buihnya tidak sampai menutupi permukaan wadah seperti ini, maka kalian bisa ulangi pembuatannya, kemudian bisa kalian tambahkan humus atau kentang gitu ya. Jadi kentangnya ditambah dan humusnya juga ditambah. Barangkali humus yang kalian pakai bukanlah humus yang terbaik. Jika sudah ditambah humus dan kentang tapi masih kurang banyak buihnya, maka silahkan cari humus lagi. Biasanya yang jadi masalah adalah humusnya kurang bagus, dan carilah humus yang di bawah pohon bambu. Biasanya humus yang di bawah pohon bambu itu lebih baik. Cairan mikroba ini kita pindahkan ke ember yang lain. Usahakan jangan ada lumpur atau tanah yang terbawa ya. Khawatir nanti cairan JMP-nya tidak transparan alias kotor dan butek. Ada sedikit sisa itu nggak jadi masalah karena sisanya itu kotor dan banyak lumpurnya. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Pertama, timbang semua bahan-bahan yang sebelumnya kita sudah siapkan. Usahakan timbangannya nggak kurang ya. Adapun lebih 1 gram itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan kurang ya. Dimulai dari kohnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah 5 gram langsung saja kita ketik ter pada timbangan digital agar timbangan kembali ke 0. Sekarang langsung saja timbang airnya langsung pada wadah yang sudah ada kohnya. Kemudian timbang yang lain seperti desil glukoside dan jadam sulfur sesuai dengan takaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah semua bahan sudah ditimbang, sekarang langsung saja masukkan ke dalam larutan mikroba. Dimulai dari koh dan desil glukosidenya terlebih dahulu. Nah, lihat, setelah diberikan desil glukoside, cairan mikroba langsung terpecah. Sekarang kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini langsung saja tuangkan jadam sulfurnya dan aduk-aduk kembali. Setelah diaduk, biarkan saja cairan ini sampai kotoran dengan airnya terpisah secara otomatis. Tuh lihat, air dengan lumpurnya terpisah sendiri kan. Setelah cairan ini sudah agak transparan, langsung saja kita masukkan ke dalam botol yang transparan. Atau jika kalian mau langsung menggunakannya juga, maka silahkan langsung masukkan ke dalam botol sprayer tanpa harus dicairkan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa gunakan saringan agar sisa-sisa kotoran pada cairan ini tidak menyumbat sprayer kalian. JMP ini bisa disimpan selama 1 tahun dan tetap efektif meskipun sudah dibekukan dan dicairkan berulang kali. Pastikan kalian simpan di botol plastik transparan dan di ruangan yang tidak terkena sorotan sinar matahari. Oh ya, botol plastiknya juga wajib kedap udara ya, jadi ada tutupnya dan gak bocor gitu. JMP ini adalah larutan stok siap pakai, jadi tidak perlu dicairkan dengan air lagi, cukup langsung pakai saja. Sekarang saya akan uji coba khasiat dari pestisida ini. Di sini saya punya tanaman cabai yang banyak sekali kutu dan semutnya. Apakah hama sedahsyat ini bisa diatasi oleh pestisida jadam ini? Mari kita buktikan. Pertama, hama kutu daun. Hama kutu daun ini adalah penyebab tanaman tidak berbuah dan bisa juga menjadi penyebab tanaman terkena virus Gemini dan bisa juga daunnya jadi keriting gitu. Sekarang saya akan semprot dengan pestisida ini. Beberapa jam kemudian hamanya mati dan gosong di tempat. Jadi pestisida ini cukup ampuh untuk mengendalikan hama kutu daun. Next, hama yang lain, semut. Semut saya masukkan ke dalam golongan hama meskipun sebenarnya semut tidak merusak tanaman. Tapi semut itu bekerja sama dengan kutu kebul dan hama jenis kutu-kutuan lainnya. Dan hasilnya adalah semut mati seketika detik itu juga. Next, ulat. Hama jenis ulat ini tentu bisa bikin daun tanaman kita habis ya. Dan kita sepakat kalau ulat ini jumlahnya banyak, maka dia bisa dikatakan sebagai hama. Dan hasilnya, ulat ini mati dalam hitungan menit. Saya juga sudah mencoba beberapa jenis ulat yang tidak memiliki bulu, seperti ulat bor, ulat hijau, dan ulat yang biasanya ada di tanaman jeruk. Hasilnya mantap. Next, siput dan bekicot. Ternyata pestisida ini tidak cukup kuat untuk mengendalikan hama siput atau bekicot. Mungkin ada kesalahan di bahan-bahan yang saya gunakan, sehingga membuat efek pestisida ini kurang kuat. Jadi tolong bantu saya perbaiki kualitas pestisida ini dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas. Mungkin dari jadam sulfurnya atau bisa juga dari desil glukosidenya. 5. Keriting daun. Nah, ini sebenarnya agak ekstrim ya. Gimana caranya pestisida ini bisa menyembuhkan keriting daun? Nah, ini adalah penyakit yang paling sering menjangkiti tanaman cabai.
saya akan coba pestisida ini kepada tanaman yang keriting. Apakah pestisida ini bisa menyembuhkan tanaman yang keriting? Mari kita buktikan. Qadarullah, ternyata tanaman ini bisa sembuh dari keriting, tapi perlu perlakuan yang sangat intens. Saya sampai capek dan terus berulang-ulang kali mencobanya dan ketemu juga caranya, tapi ya itu dia, harus intens banget gitu. Jadi harus benar-benar sering disemprot dan buang-buang waktu ini, dan juga buang-buang tenaga, dan juga pestisidanya cepat habis karena ya sering dipakai gitu. Jadi saya katakan bahwa pestisida ini bisa menyembuhkan keriting daun, tapi kurang efektif. Mendingan pakai ekoenzim ditambah sabun cuci piring. Itu lebih baik untuk menangani penyakit keriting daun, karena saya sudah coba sendiri. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya lakukan untuk uji coba pestisida ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya perlu bantuan kalian untuk uji coba pestisida ini sendiri di rumah. Ya, mudah-mudahan pestisida yang kalian bikin lebih baik dari saya dan lebih berpower dari pestisida buatan saya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat mencoba, selamat berkebun. Barakallahu fikum.